Martub, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan terhindar dari wabah COVID-19 yang di akhir tahun ini, di akhir tahun 2020, setelah kurang lebih 1 tahun wabah ini melanda dunia, belum ada tanda-tanda berakhirnya. Walaupun di sejumlah negara sudah melakukan vaksinasi, termasuk di Indonesia rencananya yang akan menggunakan vaksin dari Sinovac yang entah bagaimana efisiensi atau efikasinya. Sekarang kita di tanggal 30 Desember 2020. Satu hari lagi kita meninggalkan tahun 2020. Dan tahun 2020 ini banyak catatan yang bisa dikatakan rekor terburuk dari rezim Jokowi Ma'ruf Amin. Kita mulai dari di awal 2020, di bulan Januari, tepatnya tanggal 9 kalau tidak salah waktu itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap yang kemudian melibatkan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku tentang PAW, pergantian antar waktu anggota DPR RI, yang kemudian Wahyu Setiawannya ditangkap, kemudian Harun Masiku menghilang entah kemana, dan sampai saat ini tidak ada jejaknya. Hingga kemudian banyak spekulasi yang berkembang dan beredar, itu diantaranya Bonyamin Saiman, Ketua MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, menyatakan bahwa Harun Masiku itu sudah mati, sudah dihilangkan jejaknya, karena Harun Masiku ini sama sekali tidak ada jejaknya sedikit pun. Itu bisa dikatakan ya, Harun Masiku itu dihilangkan atau dimatikan, karena jika dia tertangkap kemungkinan bisa membongkar korupsi-korupsi yang lain yang nilainya mungkin lebih besar, atau bahkan bisa jadi memegang kunci di KPU bagaimana Pilpres 2019 kemarin, termasuk pemilu ya 2019 kemarin. Dan kemudian selanjutnya di bulan Maret ya, ketika sebelumnya di akhir Desember wabah COVID juga melanda Cina, kemudian ke berbagai negara. Bahkan kita lihat bagaimana di bulan Februari sampai awal Maret, bagaimana respon pejabat-pejabat pemerintahan Indonesia yang masih mengecilkan, bahkan seolah-olah meremehkan COVID-19. Sehingga akhirnya di bulan Maret, di awal Maret 2020, kemudian muncullah pasien pertama COVID-19 di Depok. Kemudian banyak sekali kasus atau kejadian-kejadian yang terjadi di 2020, misalnya kemudian tertangkapnya Joko Chandra, kasus cash Bali Bank ya, Bank Bali, kemudian yang sudah kurang lebih 11 tahun menjadi buron, bahkan sudah menjadi warga negara Papua Nugini, kemudian bisa masuk ke Indonesia, bisa mengurus kasusnya di Mahkamah Agung, hingga kemudian banyak sekali yang terlibat, mulai dari Mahkamah Agung, kemudian imigrasi, termasuk kemudian yang terakhir yang ditambah tersangka adalah Irjen Napoleon Bonaparte, yang kemudian dia bernyanyi dan menyebut semuanya. Kemudian bagaimana di masa pandemi COVID-19 kemudian tiba-tiba DPR mengebut berbagai rancangan undang-undang, dan yang paling menghebohkan adalah disahkannya rancangan undang-undang Omnibus Law yang sekarang sudah menjadi undang-undang. Itu juga menunjukkan benar-benar itu pandemi ini menjadi seolah-olah waktu yang tepat untuk menggolkan semua undang-undang yang kontroversi, termasuk undang-undang minerba dan sebagainya. Bahkan undang-undang minerba itu menjadikan para penambang yang itu bisa seenak-enaknya dan berpesta pora di saat pandemi. Kemudian banyak sekali ya di peristiwa penolakan rancangan undang-undang HIP, juga rancangan undang-undang Omnibus Law itu, beberapa aksi di seluruh Indonesia serentak. Bahkan di Jakarta saya mengikuti, misalkan semuanya, yang dari mahasiswa, kemudian dari ormas-ormas dan buruh, bagaimana pas aksi dengan mahasiswa dibombardir dengan gas air mata, bahkan gas air mata sampai masuk ke masjid, itu sampai saya itu hampir muntah karena gas air matanya begitu menyengat ketika masuk ke tenggorokan. Dan yang di penghujung tahun 2020 ya, di bulan November, kita tahu bahwa Habib Muhammad Rizik Syihab kemudian pulang ke Indonesia, dan apa yang dikhawatirkan oleh sebagian besar orang, ketika beliau kembali ke Indonesia pasti kriminalisasi akan berlanjut, dan ternyata benar.
Setelah beliau kembali ke Indonesia, beliau mengadakan acara pernikahan putrinya, kemudian dengan sekaligus acara maulid, ternyata itu dipermasalahkan. Padahal acara yang serupa itu tidak pernah dipermasalahkan, baik itu kerumunan pilkada atau acara-acara pengajian lainnya yang sama-sama melanggar protokol kesehatan. Namun hanya acaranya Habib Ahmad Rizik Syihab yang dipermasalahkan. Dan kali ini bahkan sampai kriminalisasi terhadap Habib Rizik ini termasuk terhadap pesantren syariahnya di Megamendung, di mana kemudian pesantrennya disomasi dan suruh dikosongkan oleh PTPN 8. Padahal di situ juga banyak sekali warga yang punya hak guna usaha itu. Bahkan ada yang lebih luas dibandingkan pesantrennya Habib Ahmad Rizik Syihab yang hanya kurang lebih 31 hektar. Dan banyak sekali hak guna usaha tanah ya, perhutanan dan sebagainya yang dimiliki oleh Taipan. Bahkan Komnas HAM itu meminta pemerintah untuk bisa itu mengawasi hampir 5 juta hektar. Bayangkan coba 5 juta hektar dikuasai oleh konglomerat itu yang entah itu hasilnya untuk apa gitu. Tapi bayangkan tanah 31 hektar punya Habib Rizik yang beliau mendapatkannya dengan membeli dari warga sekitar yang telah menggarap tanah itu selama 30 tahun, dipermasalahkan. Tapi yang lainnya tidak dipermasalahkan. Ini jelas-jelas kriminalisasi dan ingin menghancurkan kredibilitas Habib Rizik. Dan yang terakhir di bulan November-Desember ada dua korupsi yang kemudian dua menteri Jokowi dicokok, yakni yang pertama Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dari Gerindra karena korupsi ekspor benur atau benih lobster. Kemudian Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang merupakan kader PDIP sekaligus wakil bendahara PDIP. Dan korupsi di Kementerian Sosial ini adalah menambah catatan buruk, bahkan catatan terburuk. Karena apa? Ini Kementerian Sosial, kementerian yang untuk bertugas bagaimana mengatasi masalah-masalah sosial di masyarakat. Banyak sekali rakyat yang mengalami kesulitan di masa pandemi, banyak yang mengalami PHK dan sebagainya yang harusnya menerima bantuan, dan ternyata gila sekali. Bayangkan per paket dipotong 50.000. Dan investigasi terbaru baik oleh Tempo, TV One, saya lihat di YouTube, satu paket itu dihargai 300.000. 300.000 itu goodie bagnya 15.000, kemudian transportnya 15.000. Dan ternyata isi paketnya setelah dihitung itu masih ada selisih 61.000 sampai 71.000. Bayangkan markupnya begitu besar. Kurang ajar betul emang. Di masa pandemi masih korupsi, dan itu yang langsung ke rakyat kecil. Apakah nanti KPK akan menghukum mati Juliari Peter Batubara? Kita lihat nanti. Dan ternyata korupsi bansos ini bisa dikatakan ini Tempo ya yang ini yang menulis di majalahnya, korupsi bansos kubu Banteng. Ternyata ada dugaan kuat itu dimainkan juga oleh para petinggi atau elit dari partai PDI Perjuangan. Bahkan yang paling ini kemarin sempat heboh juga bagaimana korupsi bansos ini menyeret wali kota Solo terpilih Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra dari Jokowi. Itu bahkan kemudian trending di Twitter, tangkap anak Pak Lurah, walaupun kemudian berbagai pihak saling membantah dan sebagainya. Tapi kita lihat bahkan Tempo setelah diserang oleh buzzer, Tempo ini ya kemudian pasang badan bahwa investigasi kami verifikasinya itu berlapis, jadi nggak mungkin dong kita memberitakan dengan sembrono gitu. Bahkan kan setelah investigasi Tempo kemudian TV One mengenai 50.000 paket yang gagal tersalurkan, yang kemudian sama suppliernya dijual kembali agar tidak rugi. Bayangkan coba, dulu kan sempat ketika penyaluran bansos itu terkendala atau terhenti karena apa? Karena menunggu goodie bag yang belum jadi. Benar-benar kurang ajar, Bayangkan coba, udah isinya nggak sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan, kemudian per paket itu dikorupsi 10.000, dan sekarang ada 50.000 yang tidak tersalurkan.
La haula wala quwata illa billah. Ini benar-benar nih, harusnya itu memang benar-benar ini dihukum mati. Dan ini sebagai efek jera itu. Apakah bisa apa katanya kalau korupsi di masa pandemi pasti dihukum mati. Harusnya KPK mengambil hukuman yang terberat yakni hukuman mati. Dan korupsi bansos ini adalah merupakan catatan merah, catatan paling buruk di penghujung tahun 2020 sebelum 2021, di mana di awal tahun kita disuguhkan dengan Harun Masiku, kemudian pertengahan-pertengahan dan di akhir pun ditutup dengan korupsi bansos yang bahkan menyeret anak Pak Lurah. Ya, kita lihat saja perkembangannya nanti. Tetap kita juga terus mengawal bagaimana kasus meninggalnya 6 laskar FPI yang benar-benar dibunuh ini. Dan bahkan ya akhirnya Komnas HAM pun setelah melakukan penyelidikan dan sebagainya, memeriksa berbagai elemen-elemen Polda Metro Jaya termasuk Kapolda Metro Jaya, bahkan Bareskrim Listio Sigit Prabowo, akhirnya melempem juga. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutan kasusnya. Tetap stay tune di Mimbar Tube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.